Berlanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kapitalisme. Akan ada 5 pembahasan di dalam kapitalisme ini. Yang pertama, kapitalisme itu sendiri. Di dalam kapitalisme ini ada alih fungsi uang yang semula digunakan sebagai alat tukar, kini berubah menjadi modal, digunakan sebagai modal. Kemudian uang dikonversi menjadi kapital, digunakan untuk membeli tenaga buruh di pasar tenaga kerja untuk memproduksi barang-barangnya. Barang-barang siapa? Menurut sepemahaman saya, yang dimaksud yang memiliki barang-barang tersebut adalah kaum borjuis atau orang-orang yang memiliki modal. Istilah kasarnya di dalam kapitalisme ini, masyarakat dan manusia digunakan sebagai barang dagangan. Yang kedua yaitu awal mula dan perkembangan kapitalisme. Menurut Berger dan Sombart, mereka tidak ada kata sepakat mengenai awal mula munculnya kapitalisme ini. Namun awal mula kapitalisme ini muncul ditandai dengan yang pertama munculnya kota-kota, yang kedua munculnya gilda-gilda, yang ketiga munculnya kantor dan perdagangan. Jadi ketika ada 3 hal tersebut, berarti menandakan dimulainya sistem kapitalisme ini. Kemudian selanjutnya yaitu ciri dan esensi kapitalisme. Istilah kapital muncul pada abad ke-12 yang mempunyai arti dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan pinjaman. Kemudian menurut bahasa Inggris, Prancis, dan juga Jerman, pada abad ke-17 kapital dimengerti sebagai uang yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan pada abad ke-18 kapital dianggap sebagai modal produktif. Namun akhir-akhir ini sesuai dengan pemahaman saya bahwa kapitalisme itu merupakan sistem ekonomi dengan ciri-ciri pemilik kekayaan secara pribadi yang tidak terbatas. Yang kedua, tidak ada pembatasan untuk mengumpulkan kekayaan. Yang ketiga, pemerintah tidak campur tangan dalam pengelolaan sistem ekonomi pasar bebas. Jadi, sistem ekonomi kapitalis ini pemerintah tidak ikut campur dalam harta atau kekayaan yang dimiliki setiap individu. Kemudian yaitu kapitalisme dan budaya barat. Mengenai kapitalisme dan budaya barat ini, kapitalisme itu merupakan produk asli budaya barat yang dititik beratkan kepada liberalisme dan juga individualisme. Jadi sistem perekonomian pun terus berkembang secara kapitalis. Selanjutnya yaitu kapitalisme sebagai produk kebudayaan. Yang dimaksud dengan kapitalisme sebagai produk kebudayaan adalah sistem kapitalisme ini sudah terwariskan. Jadi secara absolut setiap pengusaha berhak sekeras-kerasnya mengikuti kata hatinya atau mengikuti nalurinya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi.